Kan, Bu, saya gen Pak Panji sudah saya jadikan host, Pak. Ya, tadi saya nggak ngapa-ngapain, cuma ngasihin apa? Oh, kayaknya perpindahan dari Ini yang kayak Pak Victor nih, bagus tuh. Mesti kayak gini kemarin ya? Ya, saya kemarin belum tahu, harusnya sekarang. Gimana mau diulang? Aduh, Jangan panjang. Oke, Pak Sohyudin, silakan. Nanti kalau nunggu harus seperti Pak Victor, takutnya lama nih waktunya. Sudah jam 9. Sudah, ini belum. Ada, Pak. Oh iya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang Bapak banggakan. Pagi, Bapak. Ya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kemarin katanya Pance ini ya kecelakaan. Gimana, udah pada jenguk belum? Udah balik lagi, udah sehat? Kemarin saya sudah jenguk, Pak. Udah sehat, Pak, cuma ngecek. Kemarin tuh cuma lecet aja, Pak, jarinya. Oh iya, yang tapi rusak ininya, Pak. ya, oke. Tapi ya, Siap. kepala sama kakinya terpisah, Pak, nggak nyatu itu, Tep. Ya, berarti nggak makan Pak Santika. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu agar berkah gitu ya belajar yang. Silahkan Pak Anji. Baik, terima kasih banyak Bapak Guru. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita lancar. Doa dipersilakan. Selesai, Pak. Ya, terima kasih Panji. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, Bapak absensi dulu ini, mulai dari nomor urut 1 ini ada Mahdi Almutia. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Miftah Yanotama. Hadir, Pak. Norberius Tuku. Pak, hadir. Oke, Panji Nurul Ansor. Hadir, Pak. Rizky Nugraha. Hadir, Pak. Oke. Santika Kostolani. Hadir. Trinopian Rizky. Hadir, Pak, hadir. Pance Hasani. Hadir, Pak, hadir. Oh, Victor Agustin Barcelo. Hadir, Pak. Ini Victor dulunya dari Barcelona bukan ini? Cuma numpang lahir aja, Pak. Oh, gitu. Pantesan ya, mirip-mirip orang sana. Akuanan. Yang terakhir Jagiat Isra Hisam. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah berarti ya pada pagi ini semua hadir, bisa mengikuti pembelajaran mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mendiagnosis kerusakan kopling. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki kerusakan kopling. Nah, sebelum ke materi, di kelas 11 itu kita kan sudah pernah juga ya membahas tentang kopling ini. Cuman kalau di kelas 11 itu kita hanya sebatas merawat gitu kan, hanya merawat. Nah, sekarang di kelas 12 ini kita harus bisa mendiagnosis dan keterampilannya itu memperbaiki. Oke. Nah, dalam kompetisi ini indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1, pengetahuan
mendiagnosis gejala kerusakan kopling. Kedua, menyimpulkan hasil diagnosis gejala kerusakan kopling. Selanjutnya untuk keterampilannya yaitu mengatasi gejala kerusakan kopling dan komponen-komponennya. Yang kedua itu menentukan pengujian hasil dari perbaikan pada sistem kopling. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini kita itu pertama, satu, setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat mendiagnosis gejala kerusakan kopling dengan benar. Yang kedua yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat menyimpulkan hasil diagnosis gejala kerusakan kopling dengan benar. Yang ketiga, setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu mengatasi gejala kerusakan kopling dengan benar. Yang terakhir yaitu melalui atau setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu menentukan pengujian hasil perbaikan pada kopling dengan benar. Nah, anak-anakku, itu Victor, tolong HP-nya disimpan dulu ya. Kita fokus dulu ini ke pembelajaran. Siap, Pak. Oke, siap. Pance masih fokus? Pak. Oke, siap. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada sistem penilaian yang akan kita terapkan di sini, yaitu mulai nanti kita akan ada diskusi, itu mulai ada 4 poin di sana. Selanjutnya ada presentasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 poin juga, yaitu yang selanjutnya setelah kita presentasi itu ada soal pengetahuan, ada 10 butir soal. Dan yang terakhir, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita ada kinerja yaitu praktek gitu ya. Bisa dipahami semuanya anak-anakku? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. siap. Bisa, Pak. Wah, ini sekarang. Nah, karena kita untuk untuk bisa lebih nyaman lagi untuk bisa mengikuti pembelajaran ini lebih menyenangkan, Bapak akan bagi kelompok dan LKPD pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang pertama, kelompok pertama ini ada Victor dengan Rizky, kelompok 2 Miftah dengan Santika, kelompok 3 ada Mahdiah dengan Panji, kelompok 4 Pance dan Tri, kelompok 5 Tuku dan Zagiat. Nah, untuk sumber belajar ini kita bisa sadur dari sini, kita bisa lihat ya untuk sumber belajarnya ini modul dari Kemendikbud tahun 2013 pelajaran PSPTKR. Sampai di sini ini udah paham ya kelompoknya ya, ingat ya. Pak, ingat Pak. Siap. Pak, ini nggak ada modul cetaknya, Pak ya. Oh. Saya nggak ada kuota ini, Pak. Oh gitu. Ya, nanti dibantu Teknologi sama udah canggih, kamu teh tuku masa. Ada kuota, Pak. Ini tak tethering saja, tuku. Ayo, Ya. makasih. Boleh. Nah, jadi ini anak-anakku sekalian, jadi di PSPTKR ini yaitu mekanisme pindah tenaga ini yang dihasilkan oleh mesin disebut power train, yaitu mekanismenya terdiri dari kupling, transmisi, poros propeller shaft, diferensial, aksel dan drive shaft. Coba Rizky tahu nggak kupling itu untuk apa fungsinya? Kopling ya, Pak. Ya. Kopling itu memutus dan menghubungkan tenaga, Pak. Wih, hebat. Nanti dapat ciki dari Bapak ya. Masa ciki, Pak. Cikinya kan ada hadiahnya 10.000 dalamnya. Oke, selanjutnya ini siapa lagi nih yang tahu fungsi dari transmisi? Ada nggak? Dapat hadiah lagi nih dari Bapak nih. Coba yang lainnya. Saya, Pak, saya. Apa coba Tuku transmisi salah satu fungsinya? Transmisi itu kalau nggak salah
itu ya Pak ya, buat mindahin gigi ya, buat merubah kecepatan, Oh ya, sama tenaganya kayaknya. ya boleh masuk itu salah satunya ya untuk bisa memperpindah gigi atau supaya merubah kecepatan sesuai dengan kebutuhan. Oke, bagus Tuku. Nah, sekarang kita ini fokus di kupling, udah ya. Nah, kita akan belajar mencari tahu gejala kerusakan apa saja yang bisa ditemukan pada sistem kupling ini. Nah, anak-anakku sekalian, tadi pagi Pak, ketika Bapak berangkat ke sekolah itu, ketika mengendarai itu mulai dari rumah juga si mobil ini tuh susah gitu dipindahin si gigi transmisinya itu yang kata Tuku untuk memperoleh percepatan. Nah, kira-kira apa ya gitu kan yang menyebabkan perpindahan transmisi ini agak sulit gitu. Coba yang ada yang bisa ataupun ada yang tahu? Saya Pak, Ya, Panji gimana? biasanya dikarenakan bahan transmisi menjadi sulit itu awal mulanya dari kuplingnya Pak. Bisa jadi juga untuk kampas otomatisnya habis. Oh gitu. Kampas kuplingnya habis sehingga mempengaruhi untuk perpindahan gigi transmisi Pak. Ya. Jadi belum sempurna gitu. Kena kaitannya dengan kupling ini gimana itu? Ada yang bisa lebih menjelaskan lagi, menyederhanakan lagi? Jadi gini, oh ya itu jawaban dari Panji udah mulai masuk gitu kan. Jadi emang bukan langsung, bisa jadi itu bukan dari transmisinya tapi dari kupling, karena si kupling ini kan salah satu fungsinya juga untuk meneruskan tenaga atau putaran dari engine melalui flywheel ke transmisi gitu. Nah, ketika kita mindahin gigi itu memang si tenaga harus terputus dulu, baru itu bisa kita mindahin gigi dengan lembut atau dengan sempurna gitu. Paham nggak? Paham nggak? Udah mudeng nggak? Maksudnya ini si Rizky itu kan banyak tuh mobilnya. Pernah ngalamin nggak Ki masalah kopling? Tapi nggak punya mobil Pak. Tadi gimana Pak masalahnya Pak? Ya masalahnya gini Ki, tadi Bapak pas berangkat ke sekolah nih susah ngoperin ini transmisi gitu. Itu kira-kira gejalanya apa gitu? Itu bisa disebabkan dari setelannya mungkin Pak, atau booster couplingnya mungkin apa namanya sudah nggak berfungsi, perlu disetel ulang atau gimana Pak? Ya betul. Jadi salah Nanya, satu Pak. Kalau kampas gimana? kopling habis itu bisa nggak Pak jadi pengaruhnya? Bisa juga nanti masuk juga. Tadi Pak. Ya. Nah, jadi memang. Pak Soleh, izin ke toilet Pak Soleh. Oh ya, jangan lama-lama Miftah. Ya. Sendiri aja ya. Bentar Pak Soleh. Ya. Sepatuku mau nganterin ke Mak. Biasanya nih anak-anak kalau ke WC aja minta diantar, kan udah gede. Bentar ya Pak. Izin Ya, Pak. Kebelet ini. Hari ini nggak mau buntuti dulu saya. Nanya Pak. Gimana? Koplingnya keras Pak. Hah? Koplingnya keras Pak. Koplingnya keras Pak. Pas diinjak. Ya keras Pak koplingnya. Oh pas diinjak ngasih ini standar gitu, nggak keras, nggak ngeblong juga, biasa aja gitu. Cuma persnelingnya nggak bisa di itu ya. Sulit, agak sulit gitu. Mungkin itu kayak belum terbebas sempurna ya kali kayak Pak. Rizky, ya kayak Rizky tadi setelannya kayaknya Pak. Ya betul. Nah untuk solusinya itu gimana bagusnya? Atau langkah-langkahnya karena belum terbebas itu? Ya, jelas pasti itu
Ya, langkah yang paling aman dan pasti benar. Nah, cuma kan kita ini lagi belajar gitu ya. Jadi kan di materi yang itu ataupun kita nyari referensi di sumber yang lain tuh bisa menambah wawasan kita tentang pengetahuan dari sistem kopling ini gitu. Oke. Ya nanti endingnya mah dibawa ke bengkel. Bang kita diagnosis dulu nih gejalanya apa aja gitu kan. Nah tadi udah ketemu kan. Jadi si kupingnya belum terbebas sempurna saat pada kuping diinjak. Nah untuk mengatasinya, ayo siapa yang bisa kira-kira yang mengatasi masalah ini kupling belum terbebas sempurna saat pedal kupling diinjak? Saya Pak. Oh siap, Santika. Gimana Santika? Ya Coba. saya tidak bisa maksudnya Pak. Maksudnya saya tidak bisa Pak. Kirain Nggak punya mobil Pak, jadi tidak bisa. Oh iya. Pak. Coba Muti, gimana Muti? Coba ada ini. Yuk. Mungkin kita hanya perlu melakukan penyetelan di celah koplingnya, Pak. Iya, betul. Ini. Tapi kalau kalau koplingnya sistem hidrolik gimana, Pak? Nah, kalau di hidrolik, kalau itu kan untuk yang penggerak mekanis ya, yang tadi itu disetel bisa langsung kan di pedalnya ada ataupun di bawahnya itu. Nah, kalau yang untuk hidrolik, biasanya masalah ini terjadi akibat udara di dalam sistem hidrolik. Jadi solusinya kita perlu melakukan bleeding atau pembuangan udara dari sistem hidrolik. Kayak kemarin Tuku itu, jadi Tuku nanti diinjak-injak terus tahan. Nah nanti si Rizky mungkin yang ngebuang tuh anginnya. Ya keluar gitu kan. Jangan atuh Pak, Tuku jangan diinjak-injak atuh Pak, kasihan. Tuku diinjak-injak, Bapak tega. Ya maksudnya orang susah Pak, berat aja nggak punya saya Pak diinjak. Berarti sama kayak sistem Pedalnya rem ya itu, Pak. Santika, ya ampun. Iya pedalnya tuh. Maaf. Bercanda ya. Saya tidak mudeng Pak. Santika kamu terlalu banyak bercanda. Ya. Saking saya stres nggak ngerti Pak. Terus Pak. Nah selanjutnya nanya, Pak. Gimana? Kalau udah di setel tapi giginya masih berat Pak, gimana Pak? Gigi memang berat Pak, karena komponennya besi semua. Ya betul. Bukan gitu, maksudnya kan koplingnya sudah di setel, tapi nggak bisa juga mindahin giginya. Mungkin minta diganti, Pak. Ya itu terakhirnya kalau di setel udah nggak ketemu setelannya ya dilembir Tuku terpaksa itu nggak ada jalan keluar lagi kalau udah di setel nggak bisa mah dibongkar di overhaul terus diganti satu set biasanya. Oke, nah jadi selanjutnya tadi kan udah dibagi tuh kelompok ya ada 5 kelompok. Nah coba sekarang kalian cari lagi gejala-gejala atau gejala kerusakan apa saja yang bisa ditemukan pada sistem kopling ini. Minimal 1 saja gitu kan. Tadi udah Bapak kasih contoh tuh kan. Susah masuk gigi dan misi. Nah coba sekarang kalian diskusi sambil berliterasi. Terus kan cari mungkin bisa googling gitu kan di internet ataupun di buku paket. Nah nanti hasilnya dipresentasikan gitu kan, dipresentasikan terus nanti bisa saling tanya jawab terkait kelompok kalian di sana. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak persilahkan kepada kalian untuk berdiskusi dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing, minimal 1 aja gitu kan, gejala kerusakan itu yang gejalanya apa, terus ciri-cirinya apa, terus kalau bisa dengan ini cara mengatasinya itu harus seperti apa. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup Pak. Ya oke, siap. Ditunggu ya. Pak, jadi ini ngumpul sama kelompoknya ya Pak? Ya, tadi Muti dengan siapa? Masih ingat kelompoknya? Sama Panji ya Pak? Oke, benar. Kalau diskusi antar kelompok boleh nggak Pak? Boleh. Sudah selesai Pak. Kamu Oke. cocok aja sama kawanmu itu.
Siap, kalau udah selesai Miftah, kamu silakan. aja yang mikir ya, aku mah lagi nggak bisa mikir, Miftah. Silakan kalau udah selesai dituangkan di AKPD kalian, gitu kan. Terus bisa langsung dipresentasikan. Kelompok 1 gimana? Udah selesai? Victor? Mbak belum, bentar lagi. Oke. Kelompok 4, Pance. Tri, mana nih? Nggak ada suaranya nih. Pak, sudah selesai semuanya, Pak. Oke, udah selesai ya. Oke, Ya. kalau udah Ya, selesai Pak. silakan Selesai, Pak. dipresentasikan mau sesuai dengan urutan kelompok. Kelompok 1 aja. Silakan, Victor. Victor, buruan. Keburu bel ini. Buat 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi. Yang lain dulu, Pak. emang waktunya udah ini ya? Ya udah, Pak. Kelompok saya aja, Pak. Oke, boleh, Bunti. Silakan. Gejala kerusakan yang biasa ditemukan itu Pak, kadang ketika diinjak bunyi Pak koplingnya. Ya, terus? Letuk. Nah itu buat solusinya gimana? Kami belum sampai situ Pak. Tadi itu ketika diinjak ada suara ya? Iya. Boleh menambahkan, Pak? Ya, boleh Ki. Kalau di bahasa bengkel mah itu teh dekrupnya, Pak. Grup rumah matahari ya? Nah, itu, Pak. Oke, kelompok yang lain gimana? Udah ada? Kelompok 5, Pak. Kelompok Oh, 5. boleh. Ya, gimana kelompok 5? Ini, Pak. Ini kendalanya gini, Pak. Mobilnya itu putaran mesinnya udah tinggi, Pak. Tapi nggak ada tenaganya. Ngeden gitu, Pak. Berat suaranya. Ya. Ngeden gitu, ketahan gitu suaranya. Ya, Terus ada bau, asap gitu. Kayak ada yang gosong. Ya, betul, bisa ada itu. Pak. Jadi yang pertama tadi itu tenaganya kurang atau meskipun RPM-nya tinggi gitu ya? Ya, kayak ngeden gitu Pak. Ketahan. Bapak 1 menit lagi bel Pak. Oh ya. Nah, untuk evaluasi pengetahuan nanti bisa kalian akses di sini linknya. Terus selanjutnya, jadi kesimpulan pada kegiatan pagi ini, pembelajaran pagi ini yaitu gejala kerusakan pada kuping. Yang pertama, 1, mengalami kesulitan dalam memasukkan gigi transmisi. Kedua, bunyi gemeretak saat gigi transmisi dipindahkan. Ketiga, menggelincir, slip kupling. Keempat, timbul bau terbakar pada kupling. 5, kupling blong. Dalam kurung ini dari kupling hidrolik. Yang terakhir itu tenaga kurang atau tidak ada tenaga dalam kondisi RPM tinggi. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, untuk yang pengetahuan nanti silakan bisa langsung di ini. Udah pada selesai yang tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Selesai, Pak. Ini di layar Bapak juga udah muncul nilainya. Terus ada beberapa orang, ini ada 2 orang nih yang masih di bawah KKM. Pance sama ini Jagiat. Nanti kalian berdua bisa mengikuti program remedial untuk bisa melanjutkan ke kompetisi selanjutnya itu ke praktikum. Jadi sebelum praktikum itu kita harus selesai dulu, tuntas dulu pengetahuannya. Gitu ya, paham semuanya ya? Pak. Oke. Pak. Kalau boleh berpantun Bapak ini sebelum mengakhiri pembelajaran, izinkan ya. Nah, terbanglah tinggi si burung bayan hingga pula di atas dahan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan.
Oke. Cakep. Sebelum Si menutup, Bapak cocok tukang lenong. sebelum kita istirahat, silahkan ditutup doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak, boleh saya balas pantun? Ya, bisa. Untuk mempersingkat waktu, kita berdoa sebelum pulang. Untuk berdoa dipersilakan. Selesai Pak. Ya, oke. Sampai ketemu di pembelajaran Bapak selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semua. Izin ke toilet, Pak. Siap, siap. Mangga. Saya balas pantunnya Pak ya. Boleh, Panji. Dari perhiasan ke Bekasi. Sekian dan terima kasih. Mantap. Oh, nggak kerasa ya tadi. Cepet banget waktunya. Terima kasih banyak Pak Solehudin dari SMK Negeri 1. Ya, sama-sama Pak Panji. Sudah presentasi dan peer teaching. Pak Sahala. Pak Sahala. Sebelum ke Pak Sahala, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin disampaikan? Silakan. Saya Pak. Siap. Mungkin ini sama seperti yang penampilan pertama tadi oleh Pak Tuku, bahwasanya untuk Pak Soleh di refleksi pembelajarannya belum ini diterapkan. Mungkin itu. Kalau untuk selebihnya udah lumayan bagus karena di situ juga untuk di kegiatan inti mulai dari langkah-langkah sintaknya sudah terlihat. Ini tuh ya tambahan dari saya Pak. Hanya sekedar ini saja. Untuk refleksi pembelajarannya. Jadi si refleksi itu di penutup ya. Jadi contoh redaksinya gimana anak-anak misal pembelajaran hari ini gimana, menyenangkan atau enggak, terus model pembelajarannya yang diterapkan, terus diskusinya bagaimana gitu. Oh, itu sebelum pantun mungkin itu ya? Sebelum pantun. Iya, boleh. Karena Bapak mungkin kalau terus mikirin pantun, jadi refleksinya tidak Nah, katanya udah 5 menit lagi anjir, belum kesimpulan, belum kirain teh ini. Oke. Oh, benar. Oh, harus ada itu ya. Sedikit tambahan Pak Soleh. Mungkin bisa tampilkan kesimpulannya atau dijabarkan. Atau udah ada Pak ini? Ini yang kesimpulannya. Iya, ada. Ini kesimpulan. Udah Pak, udah cukup. Waktunya ya nggak terasa. Emang benar udah tadi jam 9 ya mulai teh ya. Sekarang 9.35. Yes, betul. Makanya kalau misalkan sintak-sintaknya kita masukin semua, rasanya juga tidak cukup. Ya. Gimana Pak Ci? Rasanya kayak dikejar-kejar utang, Pak. Jadi kalau misalkan kita memasukkan sintak-sintaknya semua di model pembelajaran yang kita pilih, rasanya untuk waktu 20 menit tidak akan cukup. Ya, barusan juga kan Ning udah dan presentasi udah pada beres 5 menit lagi. Pak, ini yang untuk selanjutnya gimana? Ini masih nunggu dari dosen atau gimana? Masalahnya Salah. Lagi kuliah ya? Salah. Lanjut aja kalau enggak. Halo Pak, salah. Lanjut aja. Salah. Lagi seminar soalnya. Oh. Seminar gini. Oke, karena tadi kita lanjut saja. Pak, terima kasih banyak Pak Solehudin atas presentasinya. Kita lanjut ke Bu Mintia dari SMK Negeri 1 Miri. Silakan Bu Mintia. Saya. Pak Soleh, sorry. Saya nggak lihat ini. Dirubah ya. Pak, tadi dirubah. Sorry.
Pak Sandika masih mungkin- ngerekam ya? Ya, Santika, Ya, tadi anu Pak Soleh yang pas bagian awal teka rekam Pak. Sayanya Oh. ngahulang keur ngalamun. Siap. Ini ya mudah-mudahan punya saya nih mau stop dulu ya rekaman saya supaya ngetes.